Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Hijra Dianti Silalahi. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan materi tentang KPK, Kelipatan Persekutuan Terkecil. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertian dari KPK. Kelipatan persekutuan terkecil juga dapat disingkat dengan KPK. KPK dalam literatur asing dikenal dengan istilah the least common multiplication atau disingkat LCM, yaitu merujuk pada bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua atau lebih bilangan bulat. Teorema-teorema kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini saya akan membahas teorema 3 dan teorema 4. Teorema 3, jika A, B elemen dari N, maka EPB AB sama dengan 1. Maka KPK AB sama dengan A kali B. Bukti, AB adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Menurut teorema 1, maka KPK AB habis membagi A kali B. Karena A habis membagi KPK AB dan B habis membagi KPK AB dengan EPB AB sama dengan 1, maka A kali B habis membagi KPK AB. Karena KPK AB habis membagi A kali B, maka KPK AB sama dengan A kali B. Teorema 4. Jika A, B elemen dari Z, maka EPB AB, KPK AB sama dengan A kali B. Bukti, misalkan EPB AB sama dengan D, maka sesuai dengan teorema 1 dalam EPB, A per B, B per D sama dengan 1. Sesuai teorema tersebut, karena EPB A per B, B per D sama dengan 1, maka KPK A per B, B per D sama dengan A per B kali B per D. Akibatnya, EPB A per B, B per D, KPK A per B, B per D sama dengan 1 kali A per B kali B per D, EPB A per B, B per D, KPK A per B, B per D sama dengan AB per D kuadrat kali EPB A per B, B per D, KPK A per B, B per D sama dengan D kuadrat kali AB per D kuadrat kali D EPB AB per D BD kali D kali KPK A per B, B per D sama dengan AB kali EPB D kali A per B, D kali B per D kali KPK D kali A per B, D kali B per D sama dengan AB kali EPB AB kali KPK AB sama dengan A kali B. Jadi terbukti jika A, B elemen dari Z, maka EPB AB, KPK AB sama dengan A kali B. Metode yang digunakan dalam menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Pertama, metode irisan himpunan. Di dalam metode irisan himpunan, pertama kita harus menentukan himpunan kelipatan-kelipatan dari bilangan-bilangan itu. Dan akhirnya, kita akan memilih bilangan terkecil dari himpunan tersebut. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Penyelesaian, misalkan himpunan-himpunan kelipatan positif dari 8 dan 12 berturut-turut adalah K8, K12. K8 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. K12 sama dengan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108. Himpunan kelipatan persekutuannya adalah K8 irisan K12, yaitu 24, 48, 72. Karena bilangan terkecil dari K8 irisan K12 adalah 24, maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. 2. Metode faktorisasi prima. Metode irisan himpunan untuk menentukan KPK seringkali terlalu panjang, khususnya ketika digunakan untuk menentukan KPK dari 3 atau lebih bilangan-bilangan asli. Metode lain yang mungkin lebih efisien untuk menentukan KPK dari beberapa bilangan adalah metode faktorisasi prima. Contohnya, tentukan KPK dari 40 dan 12.
penyelesaian. Faktorisasi prima dari 40 dan 12 yaitu 40 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Jika M sama dengan KPK 40 dan 12, maka M adalah sebuah kelipatan dari 40. Dan ini harus memuat 2 pangkat 3 dan 5 sebagai faktornya. Juga M adalah kelipatan 12, dan ini harus memuat 2 pangkat 2 dan 3 sebagai faktornya. Karena 2 pangkat 3 adalah kelipatan dari 2 pangkat 2, maka M sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 sama dengan 120. Jadi, KPK dari 40 dan 12 adalah 120. 3. Algoritma Euclid. Penggunaan algoritma Euclid merupakan salah satu alternatif metode dalam menentukan EPB dan KPK. Contoh, tentukan KPK dari 731 dan 952. Penyelesaian dengan menggunakan algoritma Euclid diperoleh EPB dari 731 dan 952 adalah 17. Dengan sifat 1 diperoleh KPK 731 dan 952 sama dengan 731 dikali 952 dibagi dengan EPB-nya yaitu 17 sama dengan 40.936. Jadi, KPK dari 731 dan 952 adalah 40.936. 4. Metode pembagian dengan bilangan prima. Metode ini mulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan. Kemudian, proses pembagian ini dilanjutkan sampai baris di mana jawabannya berisi bilangan-bilangan 1. Contoh, tentukan KPK dari 12, 75, dan 120. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita mulai dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan dan membagi sebagai berikut. 12, 75, 120 dibagi 2 yaitu 6, 75, 60. Karena 2 tidak membagi 75, ditulis kembali 75 di bawah. Untuk memperoleh KPK dengan menggunakan prosedur ini, kita teruskan proses pembagian ini sampai baris di bawah, di mana jawabannya berisi bilangan-bilangan 1. 12, 75, 120 dibagi 2 yaitu 6, 75, 60 dibagi 2, 3, 75, 30 dibagi 2, 3, 75, 15 dibagi 3, 1, 2, 5, 5 dibagi 5, 1, 5, 1 dibagi 5, 1, 1, 1 hingga semuanya menjadi 1. Maka dengan demikian KPK dari 12, 75, 120 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kuadrat sama dengan 600. Jadi KPK dari 12, 75, 120 adalah 600. Sekian video penjelasan materi tentang KPK. Semoga bermanfaat. See you.